Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian kang hormati, sehat sedaya? Yang di belakang sehat? Dari suaranya saya yakin semuanya sehat, dan insya Allah hari ini juga uangnya masih banyak. Iya Pak, terus? Kalau sampun ate matur toh Pak, ciri-ciri orang yang uangnya masih banyak itu kalau duduk masih bisa dana. Oh enggak, alhamdulillah karena enggak ada. Oke. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita berdoa dulu seperti yang dituntunkan Rasulullah. Doa dibaca di pagi hari. Insya Allah pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan, jadi sudah hafal. Saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal soleh yang diterima. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal soleh yang diterima. Amin. Saya yakin di antara sekian ini banyak orang yang soleh Pak. Jadi insya Allah doa ini makbul. Bapak Ibu sekalian sudah membiasakan untuk membaca doa ini setiap pagi? Alhamdulillah. Berarti wong nglipar nih, piyantun nglipar ini insya Allah banyak ilmunya, kemudian rezekinya juga baik dan banyak beramal solehnya insya Allah. Jadi kan kita itu minta ilmu yang manfaat setiap pagi. Ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup lagi, kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Ba'dama amatana. Jadi orang tidur itu kan latihan mati Pak. Jadi sebenarnya tiap hari kita itu latihan mati. Nek latihannya bener berarti iso matine husnul khotimah. Bagaimana tidur yang benar, yang adab Islam menuntunkan? Orang tidur itu tidak boleh membawa beban pikiran. Tidur yang benar itu, Bu. Kan bismika Allahumma ahya wa bismika aku. Ketika kita mau tidur itu pasrah Pak, semua masalah kehidupan Pak. Kadang-kadang ketika kita mau tidur itu kelingan, waduh Pertalite nunda. Sekarang berapa Pak? 10.000 ya. Pertamax berapa? Bapak-bapak pakai Pertamax atau pakai Pertalite? Pertalite. Sing bener maca Pertalite atau Pertalite?
Saya di pom bensin, Pak, Pertalite ya Pak. Wih, lagu bener mah salah kayak aku. Gak apa-apa, itu bukan bacaan Al-Quran, salah rapopo. Makhrajnya salah, gak apa. Yang bener Pertalite, you know? Not Pertalite. Nek murid saya harusnya udah bisa Pertalite. Tapi yo tetap dilayani kok sama SPPU. Oke, ketika kita mau tidur, kebanyakan manusia itu kelingan warna-warna. Nek pas ketemu ro kanca-kancane do guyu, senyum-senyum gitu nggih, Pak De. Tapi begitu mau tidur kelingan cicilan lah, rego-rego lah. Seolah-olah ketika kita mau tidur tuh semua persoalan kehidupan tuh tertayang di depan kita. Makanya kita berdoa, ya Allah, pasrah sama Allah. Ya Allah, saya mau istirahat badan dan istirahat pikiran. Itu adab orang tidur itu adalah belajar pasrah pada Allah. Jadi setiap hari kita itu belajar pasrah pada Allah masalah kehidupan kita. Tidak hanya masalah kehidupan wa amud dan masalah kematian. Nek aku ki turu terus kebablasan. Ada toh Pak? Di Indonesia itu kenapa orang sakit kok semakin sakit? Karena orang sakit terus gak bisa tidur, mikir sakitnya. Engkau nek aku nek pas turu terus mati piye? Makanya banyak orang yang sakit semakin sakit. Padahal dalam agama kita diajarkan ketika kita tidur itu pasrah Pak. Ya udahlah, kalau besok saya masih mau hidup, besok saya masih dihidupkan Allah, kemudian saya harus bertemu dengan masalah kehidupan, saya pasrah sama Allah. Kemudian yang kedua, kalau saya tidak dihidupkan lagi, besok saya kok tidurnya kebablasan, ya udah pasrah sama Allah. Memang saya harus saatnya saya menghadap pada Allah. Itulah makanya ketika kita setiap hari tidur itu yang benar adalah belajar kita pasrah pada Allah, belajar kita meletakkan beban kita. Nyun sewu Pak, kacamata ini ringan mboten Pak? Ringan. Jenengan nek nyekel niki megang ini kemringit apa mboten? Nek meng semenit 2 menit ya. Coba kita megang kacamata ini satu hari lah, setengah hari di luar kata Pak. Saya megang seperti ini Pak. Lama-lama akan gregel itu Pak. Begitu juga masalah kehidupan. Masalah kehidupan itu ada saatnya kita letakkan Pak. Saat tidur itu kita harus meletakkan. Pak jenengan, alhamdulillah, konco lawas iki. Pak Suroto ya? Oh iya betul. Dulu penyuluh KB itu. Jadi ketika kita punya masalah kehidupan kita itu yang namanya tawakal itu ada saatnya kita meletakkan Pak. Ikhlas meletakkan. Termasuk jabatan juga. Pada saatnya kita letakkan. Gak ada jabatan seumur hidup kecuali jabatan kepala rumah tangga. Gitu? Pak Lurah apakah akan selamanya? Pada saatnya aku ya digantilah, bosen ini. Semua ada saatnya meletakkan, itulah prinsip tawakal. Persoalan kehidupan jangan dijunjung terus, ada masanya diletakkan. Saat tidur itulah Allah mengajarkan kita meletakkan persoalan kehidupan kita. Beres Pak, siap? Siap. Makanya itu yang namanya kalau tidur bernilai ibadah itu seperti itu. Ada saatnya kita meletakkan, istilahnya dalam ilmu kognitif yang saya pelajari waktu kuliah, ada konsentrasi, ada dekonsentrasi. Kenapa Pak? Konsentrasi, ada dekonsentrasi. Ulang semua jadi sarjana psikologi ini. Konsentrasi itu ya kita pikir Pak. Oh ini dipikir, oh ini tak pikir ngene kudu piye. Tapi ada saatnya dekonsentrasi, kita letakkan. Itulah prinsip kenapa tidur itu bernilai ibadah. Karena ada unsur tawakal pada Allah. Prakteknya itu meletakkan beban pikiran. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tidur kita tidak bernilai ibadah. Karena bedino turu ya mana-mana bernilai ibadah. Bekerja juga begitu. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang ujian, Pak. Semua orang pasti diuji. Jadi kalau dalam Al-Baqarah ayat 155, Bapak
Bapak nanti di rumah dibaca. Yang pakai HP silahkan dibuka Al-Baqarah 155. Mari kita baca bareng-bareng, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 155. Saya menyampaikan nama surat dan nomor ayat berkali-kali itu dengan harapan bapak-bapak ibu-ibu ini penasaran nang omah buka gitu loh. Itu harapan saya. Saya yakin di antara sekian ini pasti di rumah ada yang buka ya. Betul enggak? Yo nek kersa buka niku nanti ada sebuah anekdot yang bisa kita bantah. Ada seorang nenek-nenek menyimpan uangnya dalam Al-Qur'an. Jadi mushaf Al-Qur'an tuh dinggo nyimpen duit. Ya. Bapak-bapak kalau nyimpen duit di mana? Di bawah bantal. Wis do ngerti, maling ngerti Pak niku Pak. Ning maling ora ngerti nek duit itu dilenggon Al-Qur'an. Jadi ada seorang nenek meletakkan uangnya dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Al-Qur'an. Kemudian suatu saat cucunya itu tahu, "Loh, nenek kok naruh uang di dalam Al-Qur'an itu?" Karena ini adalah tempat yang aman, karena jarang cucu-cucuku membuka. Itu anekdot, itu sindiran. Mudah-mudahan kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, putra-putrinya rajin membuka Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak jangan meletakkan uang dalam Al-Qur'an, enggak kena. Jadi atau bapak-bapak mau mencoba anak cucunya sok buka Al-Qur'an atau enggak, silahkan di Al-Qur'annya ditaruh uang 1 juta nanti. Ya, apakah anak cucu saya sok buka Al-Qur'an atau tidak? Nanti coba dari digeledekke di kamar yang umum, misalnya di kamar makan atau di kamar tamu, ditaruh uang dalam Al-Qur'an. Kira-kira uangnya aman atau tidak? Mau eksperimen, Pak? Nanti saya WA putra-putri panjenengan, kita simbah nyimpen duit nanggon Al-Qur'an. Terus udah gelem buka Al-Qur'an. Bapak sekalian yang saya hormati, itu tadi surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum, dan kami Allah pasti menguji kamu semua. Semua orang selama masih hidup pasti akan diuji. Aku diuji, dia diuji, mereka diuji. Jadi kalau kita diuji jangan mengatakan why me, kenapa saya? Maaf ya Ibu, pakai bahasa Inggris paham nggih? Paham tak Bu saya kalau pakai bahasa Inggris? Nanti ada translate-nya di sini Bu. Ketika kita diuji, tidak boleh mengatakan kenapa saya, bukan tetangga saya, bukan teman saya, bukan saudara saya. Ketika kita diuji, kebanyakan orang itu pengen ngelempar ke orang lain. Kok aku toh? Lah mbok kancaku kae. Lah mbok tanggaku kae. Ketika kita diuji bahwa aku diuji, teman saya juga diuji. Allah Maha Adil, semua orang diuji, tidak hanya aku. Ini yang namanya walanabluwannakum. Ketika dulu saya kuliah Bu, belajar tentang konseling. Ketika ada orang punya masalah, salah satu cara menghiburnya apa?
nggak cuma kamu loh yang punya masalah seperti itu. Jadi orang itu punya masalah akan semakin dirasa berat ketika kok mengaku yo, konco-konco kita baik-baik saja. Kalau kita itu kan melihat orang lain kan kesannya kan baik-baik saja tuh. Oh nek kayak kita penak yo. Kalau wong Jawa ngarane wang sinawang. Ketoke kae penak, ketoke kae penak, ketoke kae ora tau ndek masalah, ketoke kae ora tau susah. Siapa bilang? Semua orang pasti menurut Al-Baqarah 155 ini, semua orang pasti punya masalah. Jadi ketika jenengan dapat masalah, jangan pernah mengatakan kok hanya saya. Allah enggak adil. Kok aku sholatnya ya rajin, ngaji, akad pagi ya rajin, kok saya yang dapat masalah, kenapa bukan tetangga saya nggak pernah berangkat ngaji gitu loh. Mereka juga dapat masalah. Walana beluanakum, semua orang Pak, tidak hanya saya. Ini yang pertama. Jadi ketika nanti ini juga sampaikan ke anak-anak, orang Jawa mengatakan, aku kok ngene ya. Makanya kalau kita mengeluh dengan teman kan sok direspon dengan di ngeluh genti. Aku ngene yo, aku yo hooh. Waduh itu. Tapi kan kadang-kadang terus jebulna ora mengaku toh. Itu namanya walana pluanakum. Bisyai'im minal khaufi. Jadi kita akan diuji Allah. Ini soal ujian Allah sudah dibocorkan Pak dalam surat Al-Baqarah 155 itu judulnya adalah bocoran soal ujian. Kenapa banyak yang nggak tahu? Kenapa ketika mendapat ujian kok pada kaget? Ora do buka bocorane. Makanya sekarang hari ini saya ajak panjenengan buka bocoran soal ujian dari Allah. Kita buka ya Pak. Kalau anak-anak panjenengan mau ujian dulu waktu saya SMA itu, ada yang jual bocoran soal. Harganya saat saya masih SMA itu harganya 500.000. 500.000 zaman saya lulus SMA itu mahal banget Pak, tahun 87. 87 itu kalau 500.000 dapat apa ya Pak ya? Saat itu 500.000. Orang beramai-ramai wong tua ki do goleke bocoran soal nggo anake. Berarti anake diajari ora jujur. Ono, we bayar kuwi. Wis ngajari elek, bayar. Kira jenengane wong tuku sampah atau tuku barang ra manfaat to. Ning yo akeh. Nah, kalau ini bocoran resmi dari Allah, memang Allah akan membocorkan rahasia kehidupan. Jadi di Al-Quran itu banyak rahasia kehidupan yang kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Apa sih bocoran soal ujian dari Allah? Ada 5 soal ujian Allah. Pinten Pak, Bu? 5. Kita akan hitung. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ada berapa? 5. Ming 5. Cuma 5. Nek disebutke gampang, le nglakoni angel. Wit gedang Allah pakai, le ngomong sih gampang, le nglakoni angel. Wit gedang awah duren, le ngomong gampang, le nglakoni sok ben. Wit gedang awah jeruk, le ngomong gampang, le nglakoni sok-sok. Pertanyaanku, sapa sing duwe wini wit gedang kaya mau tak tuku aku? Iso awah duren, awah pakel, awah jeruk. Wonten Pak ingkang jualan wini tak tuku aku. Buat gedang kok iso wah warna-warna. Jadi Bapak Ibu sekalian cuman 5. Jadi persoalan kehidupan kita itu banyak, itu nek digolongkan, dikriteriakan ada 5. 1 bisyai'im minal khauf. Yang pertama khauf. Khauf itu ketakutan, kekhawatiran, was-was, cemas. Nah, ini pertama itu Pak, kita itu akan diuji oleh Allah dengan rasa was-was, cemas. Yang kedua, apa Pak? Walju, rasa lapar. Tapi insya Allah pagi ini tidak ada yang lapar karena habis bakso. Acara pagi ini judulnya adalah bakso bersama orang-orang soleh. Jadi kalau ada tuh Pak, acara di TV itu makan bersama artis siapa, umroh bareng artis siapa. Kali ini acaranya adalah bakso bersama orang-orang soleh. Allahumma amin. Saya termasuk ini bisa kumpul dengan orang-orang soleh.
Besok judulnya acara gitu ya Pak. Bakso bersama orang soleh gitu. Apa mungkin besok soto, beda lagi. Ngerti ya ngono kok ya aku mau sarapan ya. Padahal pemberitaannya udah ada ya. Jadi ini Pak, satu khauf, ketakutan, kecemasan. Yang kedua, walju, lapar. Lapar yang kedua. Jadi lapar. Dulu itu lapar cuman lapar makanan. Sekarang ada lapar jabatan, lapar popularitas, lapar kalau saya di Facebook, di Instagram itu lapar follower. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum follow Instagram saya tolong ya Pak ya. Ini juga saya live-kan di Facebook saya. Nanti yang pengen melihat lagi bisa lihat di Facebook saya, Ahsan Jihadan. Cari aja Facebook Ahsan Jihadan, Instagram Ahsan Jihadan akan ketemu. Yang kedua lapar. Yang ketiga walaupun syai minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dalam harta benda. Adakah hari ini yang tidak punya uang? Enggak ada, insya Allah. Orang ngelih, orang khawatir, orang ngelih, orang kekurangan duit. Amwal wal anfus, kekurangan dalam diri kita. Ada yang mungkin sakit, ada yang mengalami cacat dan sebagainya. Kemarin pagi jam 10 saya di Instagram ngobrol dengan seorang ibu yang punya anak Down syndrome. Down syndrome itu anak itu ada kekurangannya. Itu ibu itu cerita bagaimana mengasuhnya, bagaimana dia sabar itu. Kita itu kan nggak ada yang sempurna Pak. Sekian itu kan nggak ada. Nek misalnya orang itu ayu, pinter, terkenal itu kan jarang Pak. Paling orang Indonesia cuma Desi Ratnasari, ayu, pinter, terkenal. Lalu siapa sih yang ayu, pinter, terkenal? Nggak ada Pak. Istri kita nggak terkenal Pak. Istri saya siapa yang kenal? Paling halo Bu Hasan, mana Bu Hasan? Anaksi minal amwal wal anfus. Yang terakhir wasamarot. Wasamarot itu apa? Buah-buahan atau hasil bumi. Kekurangan dalam hasil bumi atau buah-buahan. Mungkin yang bukan petani nggak merasa langsung, tapi kita tahu dampaknya. Di sini ada yang petani nggak? Banyak. Oh, banyak. Sekarang nanam apa Bu? Pak sekarang? Nanam apa? Kacang, telur. Nek pas panen boyo kula diundang ta Bu? Oke. Kita ini akan diuji Allah dengan 5 hal yang kesedihan Pak. Ada ujian yang kita tidak suka, yaitu 5 hal. Ada ujian berupa ketakutan, ujian berupa kelaparan, kemudian kekurangan harta, kekurangan dalam diri kita, badan kita, yang terakhir kekurangan dalam hasil bumi. Kemudian Allah menutup dengan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Itu semua kesedihan Pak. Tapi Allah akan menawarkan kebahagiaan. Jadi kita membuka kebahagiaan ketika kita sedih, membuka kebahagiaan diawali dengan bersabar. Coba bapak-bapak, nek kula ini cuma contoh, saya sakit. Kemudian bapak-bapak rawuh teng griya kula. Kemudian bapak-bapak ngendika niki lho Pak, mbok sabar gitu. Kira-kira kula seneng mboten? Ibu-ibu rawuh tengen kula pas saya sedih, kemudian niki lho Pak, mbok sabar ini. Mbok sabar kan ayam goreng ya. Oh, saya di-endorse sama Mbok Sabar ini. Nanti kalau yang Mbok Sabar lihat harusnya bayar saya ini. Oke. Itu ujian yang berupa sesuatu yang tidak kita senangi, dan insya Allah banyak, saya yakin di antara sekian ini kalau mendapat ujian yang berupa sesuatu hal yang tidak kita senangi, banyak yang lulus. Tapi kalau ujian yang berupa kesenangan, kira-kira banyak yang lulus atau yang remedi atau yang gagal? Gagal. Karena Allah itu menguji ini Pak. Kalau dalam surat Al-Anbiya ayat 21. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini surat Al-Anbiya ayat 35. PR kagem Bapak Ibu sekalian, nanti di rumah
buka surat Al-Anbiya ayat 35. Siap nggih Pak nggih? PR dari saya kagem Bapak Ibu sekalian, membuka surat Al-Anbiya ayat 35, dibaca berulang-ulang, artinya juga dibaca berkali-kali sampai hafal Pak. Kalau panjenengan pengen pikun itu bisa mundur, itu caranya dengan otak kita fungsikan, salah satunya adalah membaca Al-Quran dan dibaca juga artinya berkali-kali sampai hafal. Besok jadwal saya kesini lagi, saya tes satu persatu. Siap menapa mboten? Siap, saya nggak diundang ya. Rasah diundang wong rong apal. Sing ngetes jenengan dhewe Pak, dites dhewe. Wa nablughum, dan aku Allah pasti menguji kalian semua dengan dua macam, bisyari sing rapena, sing elek, wal khairi, dan ujian yang lebih baik. Saya seperti ini tiba-tiba diuji dengan lebih baik. Saiki duitku misalnya saya di dompet saya itu sekarang ada 3M. 4.550. Ketika saya diberi uang sekarang 3M, kemudian saya diuji oleh Allah dengan khair, lebih baik. 4M, 5M itu apakah saya lulus atau enggak? Itu namanya ujian. Itu ada ujian yang syar'i itu ujian yang tidak mengenakan. Kalau khairi ujian yang lebih baik, itu menyenangkan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan bagaimana cara kita mensikapi ujian itu akan dicatat, akan dikembalikan pada Allah dan akan diberikan balasan. Nah, ini ada seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir. Sinten Pak Bu? Ibnu Katsir pernah mengatakan ayat tersebut penjelasannya adalah seperti ini. Kami ingin menguji kalian dengan berbagai musibah pada suatu waktu dan menguji dengan kenikmatan pada waktu yang lain. Jadi orang kalau nang donya iki karo-karo awake dhewe penak, karo-karo ora penak. Kalau penyanyi campur sari mengatakan udan panas, panas udan panas, aling-aling capek gunung, gitu. Cek zaman. Jadi ada kalanya Allah menguji kamu dengan hal yang tidak menyenangkan pada satu waktu, dan pada yang lain ujian yang menyenangkan. Kemudian kami akan melihat siapa yang bersyukur, siapa yang kufur, siapa yang bersabar, dan siapa yang berputus asa. Jadi kita itu mensikapi ujian bisa macam-macam. Ada yang bersyukur, ada yang kufur, ada yang kemudian bersabar, ada yang berputus asa. Jenengan termasuk kalau dipilih A, B, A syukur, B kufur, jenengan masuk mana? A, alhamdulillah. Yang kedua, bersabar atau berputus asa. A sabar, B putus asa. Apa jenengan? Alhamdulillah. Makanya, berarti ganti. Kali ini adalah bakso bersama orang-orang sabar. Acara pagi ini adalah bakso bersama orang-orang sabar dan orang-orang yang syukur. Allahumma amin. Wajah-wajah jenengan itu sudah tampak orang-orang yang bersyukur, Pak. Terlihat orang yang bersyukur itu wajahnya penuh cahaya, matanya bersinar. Coba Pak, tatap saya Pak. Aku koyo peramal berambut merah. Tapi banyak ucapannya yang benar ya. Itu salah itu kalau ada seperti ini trik-trik dukun. Ya ada hikmahnya juga ya. Tapi saya nggak mau Pak terus pengajian nganggo rambut merah nanti. Jadi kalau menurut Ibnu Katsir memang manusia itu di satu waktu diberi ujian yang mengenakan, di tempat yang lain, di waktu yang lain diberi ujian yang tidak menyenangkan. Itu berarti biasa Pak. Nek wong Jawa ngendika cokro manggilingan. Apa sekarang masih ada gilingan ya Pak? Masih ada? Masih? Di Selipar masih ada sing usaha gilingan? Masih? Oh, teng pundi? Oh, keliling. Oh, gilingan portable. Oke, itu. Sekarang gini Pak. Ketika ujian yang negatif atau tidak menyenangkan, banyak orang yang bersabar. Ketika ujian yang positif, banyak orang yang gagal.
Ada sebuah gambaran seperti ini, Pak. Jenengan pirsa tahu hewan yang bernama monyet? Kenal nggih? Nah, itu ada cerita seperti ini. Monyet itu ketika dia naik pohon, manjat pohon, ya monyet di pohon ya, masa monyet di kamar ya. Ketika dia manjat pohon, ada angin yang kenceng, Pak. Misalnya angin borok, wus, wus. Kemudian monyet itu pegangan yang kuat sehingga dia tidak jatuh. Ada angin borok, angin apa lagi yang kenceng-kenceng, dia akan pegangan dengan kuat. Tapi dia kadang-kadang terjatuh justru karena mendapat angin sepoi-sepoi. Ketika kemudian pegangannya saya sering lupa ketika ngaji itu. Zaman poso kan, Ramadan kan rajin ngaji. Gini tiba-tiba HP itu jatuh, saya ngaji pakai HP itu habis subuh itu ngaji. Walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal sering. Saya yang sangat senang itu Mbah Lik. Jadi adiknya si mbah saya itu meninggal ketika tadarus, Pak. Jadi habis subuh itu ngaji gini, kemudian meninggalnya itu meluk Al-Qur'an. Moga-moga ya adek nek meninggal ya seperti itu ya. Ning ya sok aja saiki. Anakku cilik-cilik ya. Ternyata masih takut mati juga ya. Jadi Pak simbah saya itu begitu, Pak. Habis subuh itu ngaji, kemudian pas meninggal itu meluk di sini, tengkurap di dalam Al-Qur'an sambil gini Bu. Makanya ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa mati itu adalah mencerminkan kebiasaannya. Nek sing kebiasaane ning wong sing ini kok dibanding-banding. Sok matine ya ngono kuwi. Dibanding-banding saing. Wah niku selama di Wonosari Rasul bedina krungu lagu kuwi, kali ngantek hafal lho. Ya karnaval lagune kuwi, wong nyetel tape lagune kuwi. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Bedino krungu. Jadi kalau kita sehari-hari itu besok yang meninggal seperti itu. Orang meninggal itu adalah seperti kebiasaannya. Makanya dari sekarang, Pak, mulai sekarang punya kebiasaan baik. Yo saya tidak mengharamkan sih, aku udah di fansnya Farel Prayogo, aku udah diprotes. Kalau kita kebiasaan yang mendominasi hari-hari itulah yang akan menggambarkan besok meninggal seperti apa. Kalau jenengan pengen meninggal dalam kondisi ngaji, berarti ngaji diokai. Kalau jenengan pengen meninggal dalam kondisi dikir diokai. Jenengan pengen meninggal dalam kondisi sodakoh diakui. Karena apa? Meninggal itu seperti kebiasaan yang paling banyak sehari-hari, Pak. Nek bedino OKK yang dibanding-banding ke, sok meninggal ya dibanding ke, saing ya mesti kalah. Kan itu yang bahasa isyarat gitu. Malah aku sing ngapal ya. Oke. Jadi banyak tadi monyet tadi dia justru ketika angin yang kencang-kencang dia selamat, Pak, karena kok monyet kok. Karena monyet pegangan. Tapi ketika angin sepoi-sepoi sampai pegangannya lepas dia terjatuh. Itulah gambaran hati-hati dengan ujian berupa jabatan, harta, istri cantik. Tahu lagi ada orang, bukan tetangga saya. Ada orang itu pengen punya istri itu pengen golek bojo ki sing wangun dijak jagong. Dan jagong ning sekali-sekali kok. Kriteria orang kalau punya istri itu yang wangun dijak nong ibadah, Pak. Kita itu kalau nikah, sakinah itu kan kuncinya dua kalau dalam bahasa adzan tuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Keluarga sakinah itu nek ngibadah bareng-bareng, penak-penak, seneng-seneng ya bareng-bareng. Bapak-bapak kalau jenengan makan di luar enak, kemudian di rumah cerita, Bu mau nongkono kae satene kidul kae enak loh. Saya enggak di-endorse sama Pak Buko, mah pecut. Ketika jenengan makan di luar enak, kemudian di rumah cerita. Jadi kalau orang keluarga sakinah itu seneng-seneng bareng-bareng. Kalau bapak-bapak pengen cerita, bawa sampelnya. Gak oleh-oleh iki lho Bu, mau enak.
Aku mau mangan nang kono enak. Jadi kita merasakan, istri juga merasakan. Jajan dhewe ning cerita piye lah sakinah. Ngono kok pengen keluargane sakinah. Bapak-bapak kita ngono kono enak lho, Bu, kono enak. Lah endi Pak contone? Wah lali Ibu. Bapak-bapak makanya kalau jajan enak jangan lupa bungkus untuk istri kalau pengen keluarganya sakinah. Nek pengen ngomong tok ngedebus tok. Ora ono apa-apane suami macam apa tuh? Itu suami macam tetot gitu, Pak. Jadi itu kalau kita pengen sakinah itu ngibadah bareng-bareng. Do dijak salat jamaah. Bapak-bapak kalau infak, istri diceritani, "Bu, aku infak iki." Berarti istri juga ikut mengikhlaskan. "Bu, tadi saya ada sana ngasih uang segini." "Oh iya, Pak." Istri ikut mengikhlaskan. Kalau mau korban, sekeluarga dikasih tahu karena korban itu atas nama keluarga. Tahun ini Bapak mau korban. Anak ikut mengikhlaskan. Berarti kan uang jajannya berkurang. Uang untuk seneng-seneng berkurang. Istri juga begitu. Bapak tahun ini mau korban. Istri kan terus tidak minta emas yang 5 kiloan. Pak, nggih? Nanti kalau istri itu minta Pak kalung sing 5 kiloan tak tukokke ning kudu dinggo. Ngeten nggih Pak, nggih. Kalau ada istri minta kalung 5 kilo, dibelikan aja Pak ning kudu dinggo. Pendak dino. Patune megane kok iki. Iki rak moduse Pak Hasan. Jangan ditiru Bapak-bapak di sini. Jadi kebanyakan orang itu tidak lulus dengan ujian yang namanya senang. Ini sudah dijelaskan dengan gamblang di surat Al-Ma'arij ayat 19. Allah mengatakan innal insana khuliqa halua. Manusia itu diciptakan penuh keluh kesah. Grundel. Bahasa ngeliparnya apa grundel itu? Hah? Gesulo. It's a ngelipar style. Lipar language. Jadi gersulo, grundel, grememeng. Jadi manusia itu diciptakan seperti itu. Jadi nek kita grundel itu wajar karena wis tinggen-tingake Allah nang surat Al-Ma'arij ayat 19. Manusia itu, jadi ibu-ibu Pak, nek ibu-ibu grundel. Oh iya ya, Al-Ma'arij ayat 19. Betul juga ibu-ibu gitu. Bapak itu goleki kunci. Saya loh. Kalau jenengan nek goleki kunci ribut mboten, Pak? Besok nek saya goleki kunci ngono, istrinya Al-Ma'arij ayat 19. Ini untuk mengingatkan aja, biar kita itu nek grundel ya dikurangi lah. Gimana cirinya? Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi ketika dia mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, dia berkeluh kesah, sambat kesana kemari. Kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, massahul khairu manua, pelit dipek dhewe. Jadi nek entuk elek diomongke nang ngendi-endi, nek entuk apik meneng bae. Apakah ada orang di sini yang seperti itu? Tidak. Saya yakin tidak. Nek Mas apa-apa ora penak ngomong, begitu entuk meneng bae. Dijaluk pura-pura enggak tahu. Kalau jenengan tahu di Jawa Barat kalau monggo itu kan mangga. Jadi kalau di orang Jawa mangga itu monggo. Ada suatu saat orang pelit Pak, orang pelit banget itu beli mangga di pasar. Kemudian dimasukkan plastik, plastiknya warna ireng, ngerti. Ketika lewat mangga, kok ngerti yo? Aku tuku pelem yo. Kok konangan ya? Wis meneng bae. Kalau orang pelit itu Pak, setiap ada obahe uang itu dianggap sebagai ancaman. Bahasa gangguan mental namanya paranoid. Tahu Pak? Paranoid. Sudah tahu paranoid. Apalagi tadi? Jadi bapak-bapak nanti jadi sarjana psikologi semua. Jadi kan saya cuma baca duluan, saya belajar duluan. Kalau orang yang diberi ujian dengan kesedihan, dia sambat kesana kemari. Tapi ketika mendapatkan ujian kesenangan, meneng bae. Ana wong butuh pura-pura enggak tahu.
Nek orang itu pura-pura nggak tahu, lama-lama jadi benar-benar nggak tahu. Pura-pura sakit akan menjadi benar-benar. Dulu waktu SD itu ada temen itu izin pamit, Pak. Maaf, saya sakit. Gurunya gimana mendoakannya? Nek kalau benar-benar sakit, mudah-mudahan cepat sehat. Kalau pura-pura sakit, mudah-mudahan sakit beneran. Neng ya aku terus ndongake lah Pak Guru, mboten sah lho Pak Guru, nek dongane jenengan ki makbul ya ndongake sing apik-apik. Nek pura-pura sakit ya muga-muga ya ndang jadi wong pinter, sugih ngono ya. Terus do pura-pura sakit kabeh. Jadi ini sudah kebanyakan orang tidak dalam hal ujian itu banyak orang yang kemudian berkeluh kesah. Jadi panjenengan nanti akan tahu ada perkecualiannya illal musallin. Yang pertama adalah perkecualian ilah. Ilah itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya perkecualian, istisna. Kenapa Bu? Di depan ilah atau perkecualian jumlahnya banyak. Di belakang ilah jumlahnya jauh lebih sedikit. Misalnya wal asri innal insana lafi khusrin. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kebanyakan manusia itu rugi, lafi khusrin. Berarti di komunitas manusia itu kebanyakan rugi. Nek 5, 4 rugi, 1 ora itu perkecualian. Nek 3 rugi, 2 ora itu perkecualian. Nek 2 rugi, 4 ora itu berarti bukan perkecualian. Kalau perkecualian itu pasti lebih sedikit. Semua yang hadir di sini tadi sholat subuh kecuali yang sedang halangan. Kudune sithik to, masuk halangan kabeh wong halangan. Ada dulu bapak saya itu waktu nunggu pesantren itu bapak saya mau ana bocah kok bendino halangan. Nok salat halangan, Pak. Nok ngaji halangan, kok halangan bendino? Halangan sebulan sekali ya, Bu ya? Ibu-ibu masih halangan atau enggak? Udah menopause. Jadi kalau dikatakan semua yang hadir kali ini tadi sholat jamaah subuh kecuali yang halangan, itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Begitu juga kebanyakan orang itu nek untuk ujian nek penak meneng wae pelit, nek rape nak sambat ngendi-ngendi kecuali, berarti jumlahnya jauh lebih sedikit. Ilal musallin, yaitu orang yang sholat yang benar ini maksudnya. Sholat dalam hal ini ada tuntunannya, ada alladzinahum ala sholatihim daimun, orang yang sholatnya ajeg. Jadi insya Allah kalau orang yang sholatnya ajeg itu orang gampang mengeluh dan tidak pelit. Sebab ketika sholat kita ajeg kan setiap hari sudah diberi oleh Allah arena tempat untuk ngeluh. Kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada, Allah sudah mengajari cara mengeluh yang aman. Kalau mengeluh kepada manusia lain kadang-kadang malah dibully, dinyek, mengono we, cemen banget loh. Tapi ketika kita mengadu kepada Allah, Allah itu suka. Pagi panjenengan sholat sunnah, iyyaka na'budu wa iyyaka, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Setiap hari sambat. Kemudian siang juga sholat sunnah, sore juga, malam juga. Malam banget menjelang subuh semua orang tidur, panjenengan mengeluh pada Allah, Allah suka. Allah itu suka mendengar rintihan hambanya menyebut nama Allah ketika ya Allah, ya Allah. Makanya dulu pengajian yang dulu kan saya ajarkan, ibu-ibu mengeluh boleh, tapi tambahi ya Allah. Sirahku mumet, ya Allah. Boyokku pegel, ya Allah. Ini mesti bar do ini bar pengajian do ngadeg do gringin mesti. Iyong. Pengajian di kampung saya itu, mari kita tutup pengajian dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, do ngadeg iyong.
samurat mesti iki. Aku mbiyen zaman umur 40 tahun batin, Pak. Wah, bapak-bapak iki semene kok penyakitan kabeh. Jebule aku saiki 50 ya munggah ya iya. Makanya aja sok ngolokke wong tua, Mas, yang masih muda. Pada saatnya kamu juga akan tua, Mas. Atau sebaliknya, enggak sampai tua kamu nanti. Jadi aja sok ngolokke wong tua. Aku yo aduh, kula meng batin yo bapak-bapak iki bar alhamdulillah kok iyung-iyung aku. Wis ngadeg. Pak Suroto ki mbiyen gagah. Saiki yo tetap gagah, Pak, tetap gagah. Tos dulu, Pak. Yang punya harga nas. Jadi manusia itu kan kalau tadi Pak ya makin tua itu ya kita ya makin seperti itu. Jadi kalau kita mengeluh tambahlah kata-kata ya Allah, sirah kumat ya Allah, dompetku nipis ya Allah. Dulu ada contoh yang salah, Pak. Zaman tahun 70-an akhir ya, ada ketoprak. Ada seorang tokoh ngene. Sirahku mumet dayon gitu. Entah, aku pengen ngombe dayon. Pesel dayon. Siapa Pak itu, Pak? Minak Jinggo, penggemar berarti. Penggemar ketoprak Sabta Mandala. Oleh Widayat karo Marsidah. Marsidah itu tangga kula, Pak, di Brajan. Jadi kalau kita mengeluh tambahlah kata-kata ya Allah. Kenapa? Allah mendengar itu suara itu merdu di hadapan Allah ketika kita mengeluh menyebut nama Allah itu merdu. Allah suka banget mendengar hambanya mengeluh mendengar panjenengan ya Allah. Lebih suka daripada saya nyanyi wong kok ngene kok dibani. Itu Allah lebih suka. Kita ibu-ibu habis sholat malam, ya Allah, itu Allah sangat suka. Jadi semakin kita menyebut nama Allah dengan merintih, Allah semakin suka. Nek kadang-kadang awak dhewe ada pelajaran dari sekolah dasar guru-guru pramuka biyen ngajari salah. Adakah yang guru SD sini? Atau pensiunan guru SD? Ayo, biar ngajari. Orang ngajari mengeluh yang salah. Kaya ngene rasane dadi wong ora duwe. Lho, sing ngajari sapa? Guru pramuka. Aku ya iya. Aku ya ngerti saka guru pramuka. Ora malah wong miskin dibanggakan kemana-mana. Aku merasa orang termiskin di dunia. Wong miskin itu bangga-banggake. Pemecah rekor termiskin sedunia, dimasuk Guinness Book of Record. Ciri-ciri keluarga miskin salah satunya adalah lantainya dari tanah. Betul nggak, Pak? Makanya ada lantai ini. Apakah masih ada bapak-ibu yang lantainya dari tanah? Masih ada? Nggak ada toh? Semua udah pakai tegel, pakai itu? Oh ya. Jadi menurut BKKBN kan salah satu cirinya kan itu lantainya. Kemudian ada lagi Pak cirinya. Orang yang sejahtera itu cirinya salah sorry ya Pak ya. Di link ini. Satu apa? Membeli baju baru 1 tahun sekali. Bapak-bapak Ibu sekalian beli baju baru setahun berapa kali? Kalau menurut BKKBN satu baju. Kemudian piknik 1 tahun sekali. Jadi kan piknik berapa kali? Pendak di Ronong Seritan ini. Beneran piknik berarti yang rumah mana dusun mana Wilangrejo tiap hari kan jenengan piknik ke Seritan toh berarti orang yang sangat sejahtera betul enggak Pak? Pak ukurannya seperti itu ya makanya harus kita syukuri Pak. Jadi kita itu makanya tadi pilihan bersyukur dan kufur itu pilihan. Orang Jawa itu melatihkan kita bersyukur dalam segala kondisi. Kalau Rasulullah kan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi. Orang Jawa itu sudah dilatihkan bersyukur apapun, Pak. Ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Mobilnya ringsek. Tapi alhamdulillah uangnya isih urip. Itu kan mencari hal yang masih bisa disyukuri. Kemudian uangnya ternyata tangannya retak atau patah. Islah alhamdulillah sikile ije
wuto. Jebulno sikile iki ora mek. Alhamdulillah ijo urip ngono lho, Pak. Itu kan kesannya dulu kan saya itu wong Gojek toh. Gojek ternyata itu mengajarkan kepada kita dalam keadaan apapun kita masih mengedepankan bersyukur, masih ada yang disyukuri. Misalnya ada Yun Sewu di rumah tangga itu, di keluarga itu kalau ada satu yang sakit kan mesti semua sedih ya Pak ya. Bapak sakit, ibu sakit, apalagi pas Covid itu kabeh sak omah sakit berjamaah. Ketika bapak sakit, alhamdulillah ibu masih sehat. Coba nek bapak sakit, ibu sakit, siapa yang ngurusi? Bapak ibu sakit, anak-anak sehat, alhamdulillah. Berarti kita ketika dalam musibah itu kita dituntut untuk mencari apa yang masih bisa kita syukuri. Sekecil apapun, cari alasan untuk kita bisa bersyukur. Tadi wong wis kacing tangan kanan coklek, alhamdulillah tangan kiri isih iso. Tangan kabeh coklek, kakinya alhamdulillah masih, kakinya alhamdulillah isih urip, isih bernapas. Kadang-kadang kita kan ketika enggak mendapatkan musibah kan kita tidak terbiasa mensyukuri hal-hal yang kecil toh Pak. Awake dhewe duwe duit 5 yuta, kuwi duit 100.000, ming 100 gitu. Tapi begitu duwe duit kok ming 100, alhamdulillah isih iso jajan bakso. Iki bayar ora? Ora. Ya, itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita itu yang pertama itu perkecualiannya orang yang sholat ajek. Jadi dalam sholat itu kita gunakan untuk sambat pada Allah. Soalnya nek rasa sambat ki abot lho Pak. Wong ki oleh Allah memang diberi sarana untuk sambat dengan sholat. Nek rasa sambat ki judeg yen ora sambat wis ra kuat gitu. Besok nek pengen lagu yang utuh silakan, kalau jenengan mantu ngundang saya. Kalau jenengan mantu saya sumbang lagu atau saya sumbang amplop. Bapak-bapak nimbali kula, jenengan mantu nimbali kula, ibu-ibu mantu nimbali kula, milih kula sumbang amplop napa sumbang lagu? Oh loro nih, ada dong geragas. Ya insya Allah Pak, semampu saya. Amplopnya toh? Mengamplop toh? Janganlah Pak ditransfer. Ya, lagu amplop lah lebih penting ditransfer. Yang kedua siapa Pak? Yang terbebas dari mudah cemas, mudah pelit, mudah was-was ketika dapat ujian. Yang ada orang yang dikecualikan. Yang kedua, mudah-mudahan jenengan termasuk yang pertama tadi, sholatnya ajak. Sholatnya dihayati, sholat digunakan sebagai sarana kita minta pada Allah. Yang kedua ini, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, Al-Ma'arij ayat 24. Kemudian ayat 25-nya, lisaili wal mahrum. Siapa orang yang ketika mendapatkan ujian tidak mudah goyah? Orang yang suka sedekah. Walladzina fi amwalihim, dalam hartanya ada hak tertentu. Dia menyiapkan, membuat rekening untuk sedekah. Jadi sedekah itu bukan sisa Pak, tapi kita jadwalkan, kita programkan, betul. Jenengan mau korban tahun depan, sekarang sudah diprogramkan. Mulai nabung, 3 juta nggih Pak? 3 juta. 3 juta itu setahun loh Pak. Jadi korban itu setahun untuk sekeluarga, mensyukuri nikmat sekeluarga. Coba jangan hitung Pak, kenikmatan sekeluarga setahun itu apakah hanya 3 juta kalau diuangkan? Enggak. Ternyata kita bernafas itu mahal ya, bernafas dibantu kan yang tabung kan. Jadi adik saya Pak di Bekasi itu waktu itu kena Covid, tabung gas itu langka Pak. Kan mencemaskan Pak. Oh kok tabung gas toh? Kalau tabung apa? Masa ada kompor, tabung oksigen itu langka Pak. Di rumah sakit semua orang udah pesan, dan sehingga aku mau kok keliru tuh ngomongnya tabung oksigen. Itu mencemaskan Pak. Jadi karena udah sesek nafasnya itu, tabung oksigen itu pada langka. Kadang-kadang saya juga, siapa sih yang jahat ketika orang butuh kok dilangkakan tuh? Kok biasanya ki ono kok bahasan butuh kok. Siapa? Ada apa ini? Ada apa ya? Ketika biar berapa butuh kok begitu butuh kok terus langka, itu ya ada yang main-main dengan permainan dunia.
Jadi yang kedua orang yang suka memberi, Pak. Dalam hartanya ada bagian tertentu yang diagendakan, diprogramkan, istilahnya pun Pak Lurah diprogramkan. Monggo dari sekarang yang panjenengan pengen korban dari sekarang Pak, berniatnya ora dadaan besok, tapi sekarang nabung. Kalau tahun depan masih kurang, tahun depannya lagi kurang, tahun depannya lagi, insya Allah suatu saat akan bisa. Nggak apa-apa. Allah itu melihat usaha kita, ikhtiar kita, kesungguhan kita. Kalau dalam bahasa haji itu istita'ah. Kemampuan kita itu kita, wis entek iki kuwoto aku ya wis tak apa-apa. Oh, masih. Oke. Kemudian lisaili wal mahrum, untuk orang yang mau minta dan orang yang tidak mau minta. Ada teman kita itu butuh ning wegah jaluk, bukan wegah, tapi dia menjaga harga diri, nggak mau. Kita harus paham Pak, koncoku kita butuh, rasa ada ngomong langsung bantu. Kita ngasih itu kadang-kadang nggak perlu ada dalam rangka. Orang kita itu terbiasa ngasih dalam rangka ulang tahun, dalam rangka iki neton. Kalau kita tuh bantu orang tidak usah pakai dalam rangka. Wong le butuh mangan saiki kok ulang tahunnya sesuk ngene mangan sesuk. Kemarin kan sempat diskusi di WA salah satu grup itu, kalau ulang tahun kan bagus Pak ngasih makan orang. Emang orang butuh makan hanya saat hari ulang tahunmu Pak? Ketika saya lahir tanggal 22 April 2000 saya lahir 22 April Pak. Jadi ketika tanggal 20 April ada teman saya yang butuhkan lapar, apakah nunggu besok tanggal 22? Ya setelah lorong. Jadi kalau kita itu sedekah tidak usah menunggu dalam rangka, Pak. Nek dalam rangka monggo ulang tahun jenengan sedekah monggo. Tapi ketika kita sedekah itu tidak usah dalam rangka, karena dalam rangka kita bersyukur. Makanya sekali waktu lah Pak, Bapak jenengan bawa makanan dalam rangka apa Pak? Dalam rangka bersyukur. Bersyukur apa? Ya banyak kenikmatan gitu loh. Enggak harus orang apa-apa kok naik pangan terus malah do kaget. Lah, apa ono ya? Orang tiba-tiba ngasih, tiba-tiba nraktir. Enggak harus, Pak. Kita alasan yang paling tepat untuk kita berbagi adalah karena kita bersyukur. Karena kita mensyukuri nikmat Allah. Kita termasuk orang yang pengen lolos ujian. Orang yang terbiasa sedekah, insya Allah nek kelangan tidak sesedih orang yang tidak pernah sedekah. Bapak-bapak kan kalau korban kan 3 juta. 2,5 sampai 3 juta nggih Pak nggih. Misalnya kehilangan 100.000 itu orang kaget banget Pak. Aku wis tau ngeculke 3 juta. 100.000 yo kita kehilangan, tapi mesti kita punya pengalaman kita itu ngeculke. Kita dalam tanda petik kasarane pengalaman kehilangan 3 juta. Yang sudah berhaji Pak De dulu berapa? 35 ya. 35 juta. Cul. Saiki 50.000 kok awal. Haji apa kuwi? Boten jenengan. Yang lain. Korban 3 juta cul. Saiki dijali 50.000 kok awal. Korbane apa kuwi? Ini untuk kita sendiri loh, jangan untuk orang lain. Jangan untuk menunjuk orang lain, tapi untuk menunjuk kita sendiri. Oh, saya sudah berhaji. Kok jali sedekah angel ya? Berarti biyen le haji iki golek apa? Golek pencitraan. Benek ceramah disebut haji. Ada loh Pak, seorang itu pernah berhaji kemudian nggak disebut hajinya nesu-nesu. Wah aku mau haji loh, 35 juta ya. Jadi orang yang sedekah itu akan terbiasa kelangan Pak. Kelangan yang dia sadari. Jadi ketika kelangan itu yang kurang dari itu dia akan lebih cepat pulih. Orang-orang terus grantes gitu loh. Grantes kan sedih yang dalam ya. Kalau orang tidak terbiasa sedekah, Pak, kelangan sithik wah sebak-ceput. Pengajian sudah selesai waktunya nih, Pak. Mohon maaf Bapak sekalian, yang bisa lulus ujian ya. Minta didoakan agar sembuh dari sakit. Ada yang bernama Mbak cuci darah ya, Mbak Puput Surabaya, adik ipar dari Ibu Sunarti Jamaah PAP. Oke, mari kita doa bareng-bareng Pak untuk Mbak ya. Mbak Puput Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas
Adhibil ba'sa. Isfi. Bak puput. Wa antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas Azhibil ba'sa. Isfi. Bak puput. Wa antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas Azhibil ba'sa. Isfi. Bak puput. Wa antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Kenapa saya ulang 3 kali, Pak? Yang pertama 3 kali saya tidak mengistimewakan angka 3, tidak. Cuman dalam bahasa Arab yang namanya jamak itu 3 ke atas. Jadi kalau kemudian yang kedua, salah satu doa itu dikabulkan kalau kita ulang-ulang. Jadi Yusewu keluarganipun Mbak Puput juga harus mendoakan berulang-ulang. Doa itu enggak sekali 2 kali, doa itu berkali-kali. Sama anak-anak itu loh, kalau mintakan ngedrel, Pak tuh kok oke, Pak tuh kok oke. Saya kan bapaknya risih gitu. Tapi kalau Allah bukan karena risih, Pak. Kalau Allah melihat, oh sungguh-sungguh dia minta. Kalau bapak-bapak nukoknya karena risih, bocah ndelok itu iki wong tua. Nah, kalau Allah tidak, karena Allah itu melihat kesungguhannya. Kemudian sekarang kita berdoa untuk kesehatan kita semua, Pak. Saya tutun, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Sekarang kita minta keluarga yang sakinah. Allahumma inna nas'alukas sakinah. Allahumma inna nas'alukas sakinah. Amin. Keluarga pun Pak Puput mudah-mudahan diberi ketabahan dan istiqomah dalam mendoakan dan berikhtiar nggih. Sinten ingkang keluarganipun Pak Puput ingkang rawuh? Oh, di belakang. Mang Ngacung keluarganipun Mbak Puput adik ipar dari Ibu Sunarti. Ibu Sunarti yang putih. Oh ya, Ibu sekeluarga juga mendoakan terus Ibu enggak? Jangan bosan-bosan didoakan terus. Kalau enggak bisa yang kita baca tadi ya dengan bahasa Indonesia boleh. Allah paham kok. Tapi kalau kita berdoa dengan yang ada di Quran itu kita dapat banyak keutamaan. Kita berdoa mohon pada Allah, kita membaca Al-Qur'annya juga kita menambah kebaikan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Yang nanti pengen mendengar lagi silakan lihat di Facebook saya live-kan Pak, ini terekam di Facebook saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya. Saat kita berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang kuat menghadapi cobaan. Tadi saya menghadapi cobaan dengan bijak. Artinya ketika kita cobaan yang baik, yang kita kedepankan adalah bersyukur. Ketika mendapatkan cobaan yang kurang menyenangkan, kita bersabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah lain kali ketemu lagi nggih. Jadwalnya bulan apa ya? Saya lupa. Tasih kerso nggih Pak? Saya masih boleh sini lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.